Oke, kita terusin baca bukunya. Ya, saya bantu baca ya. Iya. Kita adalah bangsa yang peduli akan racun, tepatnya racun makanan. Setiap pemilik restoran selalu waspada terhadap keracunan makanan. Jika itu terjadi pada suatu restoran, para pelanggan yang biasa berkunjung takkan pernah kembali makan di sana. Kita memiliki banyak undang-undang yang melindungi masyarakat terhadap racun makanan. Kita meletakkan atau harus meletakkan racun di atas rak yang paling tinggi sehingga anak-anak tidak mampu menjangkaunya. Kita berusaha menghindari racun dan memang bagus jika kita sanggup menghindarinya. Namun, ada tipe racun lain yang mungkin lebih berbahaya, yaitu racun pikiran, yang dikenal sebagai gosip. Racun pikiran berbeda dengan racun makanan dalam dua hal. Racun pikiran itu mempengaruhi benak atau pikiran Anda, bukan tubuh Anda, dan lebih tersamar. Umumnya, orang yang keracunan pikiran tidak pernah menyadarinya. Racun pikiran memang tersamar, tetapi dia akan menghambat hal-hal besar. Racun pikiran mengurangi besarnya cara berpikir kita dengan memaksa kita memikirkan hal yang sepele atau kurang penting. Kita akan keliru menilai orang lain karena terjadi pemutarbalikan fakta. Kita pun akan merasa bersalah ketika kita berjumpa dengan orang yang kita jadikan bahan gosip. Racun pikiran adalah pola pikir yang 100% salah. Dan berbeda dengan banyak pendapat, pergosipan bukan hanya didominasi kaum wanita. Setiap hari kaum pria yang hidup dalam lingkungan penuh gosip. Setiap hari kaum pria menggunjingkan beragam topik seperti pernikahan atau masalah keuangan sang bos. Bill menggunakan tipu dayanya demi bisnisnya. Wah, kemungkinan John dipindah dari pekerjaannya saat ini. Alasan-alasan dibalik penghargaan terhadap Tom, dan alasan adanya karyawan baru dan macam-macam lainnya. Pergosipan ya. Percakapan adalah porsi terbesar dari lingkungan psikologis Anda. Ada percakapan yang menyehatkan dan membesarkan hati Anda. Itu membuat Anda seperti melangkah di bawah hangatnya mentari musim semi. Ada percakapan yang membuat Anda merasa menjadi pemenang. Namun, ada percakapan lain yang seolah membawa kita melewati awan radioaktif beracun. Anda akan merasa tercekik dan sakit. Percakapan semacam itu akan membuat Anda menjadi pecundang. Gosip merupakan percakapan negatif tentang orang lain. Korban racun pikiran menikmati bergosip. Ia mulai suka menggunjingkan orang lain. Namun ia tidak sadar orang-orang sukses tidak menyukai dan tidak mempercayai dirinya. Saya dan beberapa teman suatu saat membahas tentang Benjamin Franklin. Namun percakapan kami itu diwarnai racun pikiran juga. Begitu seorang teman lain mengetahui topik pembicaraan kami, ia langsung mengangkat hal-hal negatif dalam kehidupan Franklin. Mungkin benar, tokoh sejarah memiliki karakter yang khas dan berita tentang Franklin mungkin akan menghiasi majalah skandal seandainya itu sudah terbit pada abad ke-18. Namun, masalahnya, kehidupan pribadi Benjamin Franklin tidak ada sangkut pautnya dengan diskusi kami saat itu. Kendati demikian, saya tetap merasa lega karena kami tidak sedang menggunjingkan seseorang yang kami kenal. Membicarakan orang lain boleh-boleh aja asal membicarakan sisi positifnya. Mari kita meluruskan satu hal, tidak semua percakapan itu gosip ya. Ada kalanya berdebat sengit, membahas masalah pekerjaan, atau sekedar bercakap-cakap itu memang perlu. Percakapan tersebut dapat menyediakan tujuan baik ketika topiknya bersifat membangun. Dengan menjawab tes berikut, Anda bisa menguji apakah Anda cenderung menjadi penggosip. 1. Apakah saya menyebarkan gosip tentang orang lain? 2. Apakah saya selalu memikirkan topik percakapan yang positif tentang orang lain? 3. Apakah saya senang mendengar berita skandal? 4. Apakah saya menilai orang lain hanya berdasarkan fakta? 5. Apakah saya mendorong orang lain untuk menceritakan gosip-gosipnya? 6. Apakah saya mendahului percakapan saya dengan berujar, jangan bilang siapa-siapa ya. 7. Apakah saya menyembunyikan informasi yang bersifat rahasia? 8. Apakah saya merasa bersalah jika menggunjingkan orang lain? Jika Anda menjawab ya, maka Anda adalah salah satu penggosip. Renungkanlah hal berikut. Jika Anda mengambil kapak dan menetak perabot tetangga, Anda tidak akan membuat perabotan Anda tampak lebih baik. Menetak itu merusak ya. Mengucapkan perkataan kasar kepada atau tentang orang lain takkan membuat diri Anda tampil lebih baik. Gunakan kualitas terbaik. Ini merupakan aturan yang wajib Anda ikuti dalam segala hal, termasuk saat membeli barang dan jasa ya, beli yang kualitas terbaik. Untuk membuktikan kebenaran tanpa syarat dari pola pikir menggunakan kualitas terbaik,
Saya pernah meminta sekelompok peserta seminar memberikan contoh bagaimana mereka ingin berhemat tetapi justru mengeluarkan uang lebih banyak. Berikut adalah beberapa jawabannya. Saya membeli pakaian murah dari toko eceran. Saya mengira saya mendapat barang berharga yang murah, tapi kualitas pakaian itu jelek sekali. Mobil saya memerlukan transmisi otomatis yang baru. Saya mendapat suku cadang itu dari bengkel dan ongkos pasangnya $25 lebih murah dari dealer resmi. Transmisi baru itu rusak setelah mobil saya menempuh sekitar 3.000 km. Namun bengkel itu tidak mau bertanggung jawab. Selama berbulan-bulan saya makan di rumah makan murah untuk berhemat. Tempatnya kotor, makanannya nggak enak, pelayanannya sangat buruk, dan pelanggannya adalah orang-orang dekil. Suatu hari, seorang teman mengajak saya bersantap siang di restoran terbaik di kota. Kami berdua memesan menu untuk pebisnis. Saya terhenyak melihat menu yang saya terima. Wow, makanan lezat, pelayanan baik, suasana menyenangkan, dan saya hanya mengeluarkan uang yang sedikit lebih banyak daripada di rumah makan murah. Itulah adalah pelajaran bagi saya. Ada beragam jawaban lainnya. Seseorang melaporkan bahwa dirinya bermasalah dengan kantor pelayanan pajak karena ia menggunakan jasa akuntan bertarif murah. Orang lain berobat kepada dokter bertarif rendah dan menerima diagnosis yang salah. Orang lain mengaitkan biaya yang harus dikeluarkan untuk renovasi rumah, pelayanan hotel, serta barang dan jasa bermutu rendah. Tentu saja, saya sering mendengar argumen, tetapi saya tidak mampu membeli barang atau jasa berkualitas yang terbaik. Nah, jawaban terbaik dari argumen tersebut adalah gunakan kualitas terbaik saja. Dalam jangka panjang, menggunakan barang atau jasa berkualitas terbaik akan lebih murah ketimbang menggunakan barang bermutu rendah. Alasan lainnya, memiliki barang lebih sedikit dan lebih berkualitas itu lebih baik daripada memiliki banyak barang rongsokan. Contohnya, lebih baik Anda memiliki sepasang sepatu berkualitas tinggi daripada mempunyai 3 pasang sepatu bermutu rendah. Orang lain menilai kualitas Anda seringkali di bawah kesadarannya. Kembangkan naluri untuk memperoleh barang dan jasa yang berkualitas. Itu sangat berguna. Dan harga barang berkualitas tidak lebih mahal dari barang dan jasa bermutu rendah. Untuk yang ini mungkin yang saya note barang berkualitas ya, bukan barang branded yang mewah ya. Ini dua hal yang berbeda. Oke, ciptakan lingkungan yang menyukseskan Anda. 1. Sadar tentang lingkungan. Seperti asupan makanan membentuk tubuh Anda, begitu pula asupan pikiran membentuk pola pikir Anda. Buat lingkungan Anda bekerja bagi Anda, bukan melawan Anda. Jangan biarkan kekuatan supresif, yaitu orang-orang yang menebar aura negatif, membuat Anda merasa kalah. 3. Jangan biarkan orang-orang picik menghambat Anda. Orang yang iri ingin menyaksikan Anda terperosok. Jangan biarkan mereka puas melihat kegagalan Anda. 4. Mintalah nasihat kepada orang sukses. Masa depan Anda itu penting. Jangan ambil resiko dengan meminta nasihat kepada penasihat paruh waktu yang hidupnya bernoda kegagalan. 5. Dapatkan banyak penyegaran psikologis. Berkumpullah dengan kelompok-kelompok baru. Temukan pendongkrak semangat yang baru. 6. Buang jauh-jauh racun pikiran dari lingkungan Anda. Hindari gosip. Berbicara tentang orang lain itu boleh-boleh saja, asalkan hanya sisi positifnya. Ini ya, yang penting ini ya. Jadi kita fokus ke sisi positifnya. Yang saya garis bawahi, yang kita harus sadari gini. Siapapun itu ya, terutama upline Anda, itu manusia biasa. Ya, ini ya, harus digarisbawahi ya, manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan dan kesalahan ya, bukan malaikat dan juga bukan dewa ya. Jadi manusia biasa yang kadang-kadang berbuat salah ya. Jadi termasuk saya pun hari ini, jika saya mungkin ada yang tidak sengaja ya, baik mungkin perkataan ataupun perbuatan saya juga mohon dimaafkan ya. Karena saya pun manusia biasa yang tidak luput dari kelemahan ya. Barangkali saya pas nggak peka, barangkali mungkin saya pas lepas kontrol, barangkali saya mungkin pas nggak sadar juga gitu ya. Jadi ini yang saya juga minta tolong untuk ayo kita mulai belajar berpikir dewasa, sadari bahwa upline juga manusia ya. Kalau ke downline mungkin lebih gampang ketika Anda mulai menyadari bahwa kita itu ke downline seperti orang tua ya. Namanya anak ya, kadang-kadang nggak sadar, nggak ngerti apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan. Mungkin kita lebih mudah untuk menyadari, mungkin kita lebih mudah untuk menoleransi ya.
Dan ke upline seringkali kita tuh bisa tiba-tiba suka menuntut gitu ya. Nah, ini yang yuk kita belajar menyadari ya, upline juga manusia ya, yang tidak luput dari kesalahan. Cepat-cepatlah untuk mengampuni ya, cepat-cepatlah untuk memaafkan walaupun orang itu tidak minta maaf atau walaupun orang itu mungkin tidak minta ampun ke kita gitu ya. Dah kita yang mengampuni langsung ya. Seperti yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita kan, untuk Tuhan Yesus untuk segera mengampuni ya, 77 kali 7 kali satu hari ya. Jadi langsung diampuni. Dah, karena ingat dia juga manusia biasa gitu ya. Yang ketujuh, pilihlah hanya berkualitas terbaik ketika Anda melakukan apapun ya. Tadi kalau membahas membeli apapun, ini juga melakukan apapun, kita gunakan yang terbaik yang kita punya ya. Jadi supaya ini akhirnya menjadi karakter kita ya, di mana setiap kali kita bekerja, seringan apapun pekerjaannya, kita tetap melakukan yang terbaik karena itu sudah menjadi DNA-nya kita gitu ya. Sudah menjadi karakternya kita. Karena itu sudah kita biasakan gitu ya. Jadi kalau Alkitab ngajarin selalu lakukan yang terbaik ya, di mana itu bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, mungkin sampai sini dulu. Itu dari saya, dari Bu Joisa. Mungkin ada yang ingin dibahas. Iya Pak Ronald. Jadi bacaan pagi ini tuh memang mengingatkan saya ya, semua hal itu tertumpu di pikiran kita gitu. Jadi kalau kita fokus dan kita tidak mau membuka ruang pikiran untuk hal yang lain, semuanya pasti baik. Jadi pikiran kita selalu yang baik, pikiran kita yang besar, kita harus sukses. Itu tetap aja kita tetap berpikiran, kita tetap akan bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi kalau pikiran kita sudah nggak fokus, kita membuka ruang untuk hal-hal yang negatif, hal-hal tentang gosip, mengenai gosip orang, apa kata orang, nah itu otomatis kita tidak akan sukses ya, tidak akan bisa berhasil gitu. Nah, jadi ini contoh kayak kemarin ya Pak Ronald, kemarin kan kita ada ibadah tuh tentang kekudusan. Jadi kemarin kita sempat sambil di khotbahin kita kan sharing ya. Jadi aku itu bilang sama jemaat, ketika kita kekudusan itu apa sebenarnya? Jadi ketika kita itu tahu bahwa Tuhan itu kudus karena Dia kudus adanya. Itu kan kalau orang bilang jangan berbuat ini, jangan berbuat itu kan actionnya gitu loh. Tetapi yang paling penting itu kembali ke diri kita gitu. Ketika kita punya pikiran bahwa Tuhan itu Dia kudus, maka kita pun harus kudus karena kita selalu bilang kita adalah pribadi Yesus yang hidup. Nah, ini contoh seperti ini materi ini. Gitu. Jadi kalau ketika kita mengatakan bahwa kita sukses, itu berarti kita udah menutup ruang untuk ada hal lain untuk masuk untuk mempengaruhi kita. Kita sukses, kita harus fokus, kita komit gitu. Berarti apapun tawaran-tawaran di luar itu kita tidak akan tergoda gitu. Apapun perkataan orang tentang kamu tidak bisa dan sebagainya tidak akan kita terpengaruh gitu. Kita tidak akan goyang. Nah, itu. Jadi itu mungkin tentang racun pikiran itu. Jadi hal-hal yang akan meracuni itu harus kita matikan gitu. Gitu Pak Ronald. Ya, oke. Luar biasa. Mantap. Dari Om Yanto. Pagi Om Yanto. Pagi Ronald. Ya, ayo Om, cerita Om. Pagi Om Yanto. Bu Yusa. Selamat pagi. Iya pagi Pak. Ya tadi agak telat sedikit Ronald. Enggak apa-apa Om. Kalau saya sih pikiran apa namanya, ya kita dari APEN ya kita tetap harus ikuti ya APEN apa kita harus ya sambil belajar meskipun mungkin ya kita lebih tua tapi yang kita tetap harus tahu cari caranya bagaimana. Kita tidak bisa pakai cara kita sendiri.
kita harus ikuti dari upline kita. Ya, betul, betul. Domain kita yang kita cari bisa ikut meyakinkan juga bisa agar segera bergabung. Terima kasih, itu aja Ronald. Ya, oke. Ya, thank you sharingnya Om Yanto. Jadi mungkin saya menambahkan dari yang sharingnya Om Yanto tadi, kalau kita di awal itu kita betul-betul harus nempel banget ya sama upline itu, kemudian kita belajar banyak ya. Jadi di bisnis ini tuh sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah kemauan aja ya, bukan bisa atau tidak bisa ya. Kalau bisa tidak bisa, semua orang itu harusnya bisa. Tinggal mau nggak? Yang pertama itu mau belajar ya, mau belajar. Dan belajar itu ya lewat baca buku, lewat menghadiri pertemuan ya, baik pertemuan onsite maupun pertemuan online. Kemudian juga lewat audio ya, audionya di BEC, kemudian lewat video di YouTube ya. Oh ya, Bu Joisa, Om Yanto sambil dicek apakah BEC-nya sudah VIP. Ya, kalau sudah VIP, segera dengerin audionya yang di sana ya, supaya nggak mubazir. Kalau di awal-awal saya dorong itu materinya ARA itu bagus ya. Nanti waktu ada yang masih belum tahu kah gimana caranya buka audionya? Kalau saya udah buka beberapa, bahkan kalau yang audio yang kita nggak bayar tuh, ada audio yang kita cuma dengar tapi dia kan sepenggal, tapi nanti kan begitu kita dengar kita kan harus belanja ya, kita belanjanya. Ya, memang itu harus VIP, betul. Iya, jadi itu kan kita belanja. Jadi memang aku belum beli ya, tapi sepenggal aja. Tapi semuanya aku ya dengar begitu. Pokoknya semuanya. Sempat sampai saya besarkan speaker supaya anak-anak saya juga dengar gitu, termotivasi gitu pagi-pagi subuh udah besar. Malam juga begitu. Cuma kan saya belum punya uang untuk belanja. Nanti saya usahakan, apapun saya sudah luar biasa loh. Yang pertama tadi ya, kemauan untuk belajar. Yang kedua, kemauan untuk bekerja. Gitu. Nah, pekerjaan kita tuh apa sih? Pekerjaan kita tuh presentasi. Nah, itu ya yang pokoknya diingat itu ya. Pekerjaan tuh kita tuh presentasi. Nah, usahakan setiap hari itu bisa presentasi minimal sejelek-jeleknya tuh 1. Kalau Anda yang part-time ya. Jadi kalau Anda yang part-time, sehari itu minimal 1. 1 tuh kan artinya kira-kira sekitar 2 jam kerja. Ya, jadi anggap aja kayak Anda tuh buka usaha 2 jam, 1 hari, 2 jam. Dengan harapan kalau Anda konsisten setiap hari 1, sebulan itu minimal 20 kali presentasi. Minimal. Ya, sekali lagi ini minimal. Yang part-time. Tapi kalau Anda yang full-time, kalau Anda sudah mencanangkan saya full-time di HDI, seperti saya full-time di HDI. Saya artinya bekerjanya HDI doang, nggak ngerjain yang lain, maka kita harus profesional. Sebagaimana layaknya orang profesional kerja, 1 hari kan minimal 8 jam. Iya, betul. Apalagi kalau namanya orang ngerintis usaha. Coba deh baca biografi orang-orang yang hari ini terkenal ya. Seperti Soichiro Honda yang create Honda ya. Seperti Thomas Alva Edison. Seperti macam-macam lah ya nama-nama yang hari ini kita kenang sebagai pengusaha yang sudah berhasil ya. Mereka di awal-awal ketika merintis usahanya, itu bisa bekerja bahkan sampai 12, bahkan sampai 14 jam 1 hari. Iya. Ya kan? Mereka bekerja keras sekali. Nah, jadi kita tinggal hitung aja ya, kalau kita mau komitmen misalnya, oke, 1 hari saya mau 8 jam kerja profesional. Berarti 1 hari itu minimal 4 kali presentasi. Itu minimal. Ya. Iya. Tadi itu berarti 8 jam kerja ya. Berarti Anda baru 8 jam kerja. Kalau saya mau sampai 12 jam, Pak. Berarti 1 hari itu usahakan bisa 6 kali presentasi. Presentasi loh ya, bukan ngirim flyer. Presentasi, gitu. Aduh, Pak Ronald bilang begini, saya jadi
Oh ya, berarti itu kan kita bisa evaluasi diri kita gitu ya. Iya. Apakah saya sudah bekerja maksimal? Nah, tinggal kita ukur. Karena saya percaya kok, saya kan juga melakukannya kan. Kalau saya nggak presentasi setiap hari, nggak heran nggak ada hasilnya. Ya, Tapi kalau betul. saya presentasi tiap hari, pasti ada hasilnya. Nah, gini, ini yang juga kita harus belajar gini ya. Presentasi itu mungkin tidak langsung kita nikmati hari ini. Jadi mungkin ada orang-orang yang tidak langsung closing bulan ini. Nah, seringnya kita itu panennya bulan depannya atau bulan depannya lagi. Atau mungkin bulan depannya lagi, gitu ya. Jadi Iya. maksudnya gini, kalau bulan ini kita malas presentasi, presentasinya cuma dikit, pasti bulan depan panenannya cuma sedikit. Betul. Aduh, Pak Roni. Pasti panenannya cuma sedikit. Jadi kalau hari ini bulan ini dapatnya sedikit, coba inget-inget deh. Bulan lalu dan bulan lalunya, kita presentasinya berapa banyak satu bulan. Nah gitu ya. Iya, Jadi kalau betul. kita genjot presentasi, itu kita juga nabur untuk panenan bulan-bulan depan. Oke? Yes, betul. Jadi ini ya, ini sekaligus saya ngingetin, yang disebut sebagai bekerja di HDI itu adalah presentasi. Jadi kalau Anda belum presentasi, Anda berarti belum kerja. Sama Iya. Anda bayangkan gini ya, kalau Anda buka kafe, yang disebut kerja itu kan ketika kafe Anda sudah dibuka dan ada orang masuk dan makan di situ. Ya toh? Tapi kalau masih kayak bersih-bersih, kemudian nyiap-nyiapin panci, nyiap-nyiapin wajan, nyiap-nyiapin meja kursi dibersih-bersihin, itu kan baru persiapan. Betul ya? Betul, Pak. Kalau di tempatnya Om Yanto yang dulu pekerjaannya garment, yang disebut bekerja itu kan ketika bahan itu sudah dijahit sampai jadi baju. Betul ya Om Yanto ya? Betul. Ya, Ron. Kalau masih bersih-bersih ruangan, nyiap-nyiapin kain, nyiap-nyiapin mesin, itu kan baru masa persiapan, belum kerja. Ya, betul. Betul ya? Jadi kalau kayak kita ya masih ngirim flyer, masih chatting-chatting orang, halo apa kabar, itu masih persiapan kerja, belum kerja. Kerja itu ketika kita presentasi itu kerja. Jelas ya? Jelas sekali, Pak Roni. Pak, kalau ikut training itu kerja atau enggak? Enggak. Anda ikut training ya tadi ya. Anda ikut training itu kerja enggak? Enggak. Belum disebut kerja. Anda ikut training itu baru persiapan kerja. Oke? Iya. Jadi mulai lebih jelas ya. Anda ikut training, Anda baca buku kayak ini pagi ini. Loh Pak, berarti pagi ini tuh bukan kerja. Iya, kita belum bekerja ini. Kita baru persiapan kerja. Ya toh, kan kayak Anda tadi buka kafe, kan ya Anda tetap butuh waktu untuk persiapan toh. Mosok kafenya masih keadaan kotor, piring masih berserakan belum dicuci, gelas juga masih berserakan belum dicuci, sayurannya juga belum diapa-apain. Terus kita toto dibuka aja gitu kan ya nggak mungkin. Ya toh? Iya, betul, Pak. Kebayang ya? Iya, terbayang, Pak. Betul ya Om Yanto ya? Dulu kerja gitu juga toh? Ya, sama betul. Ron. Ya toh pasti kan dibersih-bersihin dulu, disiap-siapin dulu, terus baru yuk kerja gitu kan. Nah, hal yang sama ya. Jadi ketika kita belajar, ketika kita baca buku, ketika kita ikut training, itu masih masa persiapan, belum bekerja ya. Jadi jangan terus kita berpikir misalnya kayak kemarin nih hari Minggu. Oh, kita ikut kick off ya dari pagi sampai sore sampai malam. Wah, saya sudah kerja hari ini. Yes. Belum. Belum kerja, itu nggak kerja. Itu persiapan kerja. Oke? Iya. Ya. Tapi itu bagus, ya. Demi apa? Supaya hari-hari berikutnya Anda bisa bekerja dengan baik. Ya toh? Kalau Anda nggak termotivasi, Anda nggak punya antusias, Anda nggak punya semangat, kerja hari berikutnya kan juga loyo. Seperti kita motong daging pakai pisau tumpul. Kebayang ya? Seperti motong daging pakai pisau tumpul kan susah sekali kan? Betul Iya, ya? Pak. Kalau Betul, pisau Pak. kita tajam, motongnya enak, crek 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 gitu. Oke?
Jadi persiapannya kita lakukan, tapi pekerjaannya juga jangan ditinggalkan ya, pekerjaannya harus dilakukan. Ya. Jadi bisnis ini mudah, presentasinya sudah ada, tinggal Anda pelajari ya. Oke, Iya. kita tutup dulu dengan doa. Abis ini kita ngobrol dulu ya, Bu Joyce sama Om Yanto jangan leave dulu. Iya. Oke, Bu Jo, doa yuk. Iya. Baik. Mari kita satu di dalam doa. Kita menutup acara kita di pagi hari ini sekaligus kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa di pagi hari ini Engkau berkenan memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan Tuhan. Dan juga kami bersyukur bahwa berkat-berkat sudah Tuhan siapkan, terutama kesuksesan kami di perusahaan kami, bisnis kami HDI ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Allah Bapa, semua yang kami lakukan di pagi hari ini Tuhan, intinya adalah demi kemajuan kami, kesuksesan kami di usaha dan bisnis ini. Untuk itu Tuhan, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami pikiran yang baik, pikiran yang maju, pikiran sukses, di mana kami bisa meraih kesuksesan kami dengan baik, dengan cara terbaik, yang Kau tuntun, yang Kau bimbing, bersama dengan upline kami Tuhan, yang di mana banyak sekali pengetahuan, bimbingan, tuntunan yang sudah mereka berikan. Untuk itu berkatilah mereka juga ya Bapa, biarkan seluruh rahmat berkat penyertaan-Mu selalu meliputi mereka bersama keluarga mereka. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mau berdoa khusus untuk kami Tuhan. Di dalam usaha dan pekerjaan ini Tuhan kami letakkan di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan bantu kami, biarkanlah kami senantiasa maju, biarkan kami senantiasa terpromosi, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan berkatilah kami bersama bisnis kami ini, agar nantinya ketika kami berjalan, kami berada di mana kami berada, di mana saja, kami menjadi terang dan garam dunia, kami menjadi pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, penolong bagi sesama, di mana mereka yang ingin sehat dan yang mau berubah dalam kehidupan dan pekerjaan mereka. Tuhan tambahkan senantiasa downline atau member-member baru di dalam usaha dan pekerjaan kami ini. Biarlah semua orang terbantu melalui HDI ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami kembalikan semuanya ke dalam kuasa dan kebesaran-Mu. Tuhan berkati kami, lindungi kami, jaga dan pelihara kami. Biarlah kami senantiasa Engkau jaga, pelihara, Kau tuntun di dalam langkah kami. Hari ini, besok, dan selamanya, sampai kami mencapai sukses yang Engkau kehendaki dan yang kami cita-citakan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, 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 amin. Yuk kita foto dulu bentar. Aduh, Mbak Ronald nih setiap pagi. Nggak apa-apa, Bu. Tuhan Yesus. Belum mandi nggak apa-apa. Tenang aja. Belum mandi sama belum mandi. Satu, lihat kamera, 1, 2, cekrik. Oke. Sebentar, Om Wianto sama itu Bu Joyce jangan leave dulu ya. Nah, tak posting fotonya dulu sebelum saya lupa, nanti malah hilang. Tak matiin rekaman.